Allah perlihatkan saya sedang berperang dengan siapa. Gitu. Saya nggak repot lagi saya sekarang. Allah perlihatkan, kamu sedang beradu argumen dengan siapa? Kainama ini sedang beradu argumen dengan siapa? Sudah ketahuan. Orang-orang yang mengutuki Yesus tuh. Hei, kau mengutuki Yesus. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita menanggapi Ustadz Ahmad Kainama atau lebih dikenal sebagai Bang K. Nah, dalam videonya kali ini dia memprotes pemerintah yang setuju dan juga sudah sepakat untuk merubah nama Isa Al-Masih di kalender diganti dengan Yesus Kristus. Dan teman-teman sekalian, dia katakan bahwasanya itu orang-orang itu ya artinya melanggar apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan juga ya sependapat untuk mengutuki Yesus katanya. Nah, seperti apa videonya ini teman-teman sekalian? Mari kita langsung saja simak berikut ini. Kayak malam ini nih. Jadi Kainama senang aja jadi ketahuan saya. Saya nggak repot lagi. Ya, Allah perlihatkan saya sedang berperang dengan siapa. Gitu. Saya nggak repot lagi saya sekarang. Allah perlihatkan, kamu sedang beradu argumen dengan siapa. Kainama ini sedang beradu argumen dengan siapa. Sudah ketahuan. Orang-orang yang mengutuki Yesus tuh. Hei, kau mengutuki Yesus. Kalau engkau ingin memuliakan Yesus, buatlah Yesus dipandang sebagai Isa dalam Al-Quran. Yang dimuliakan Allah, dinaikkan ke langit. Ya, kawan, itu ayat suci Al-Quran. Ya, para pembesar-pembesar. Orang-orang yang ada di ulil amri, hati-hati. Itu firman Allah. Dalam Al-Quranul Karim. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Walakin subihalat. Hati-hati antum. Jangan main pasang nama itu sembarangan ya. Jangan bos. Berarti Anda setuju bahwa Nabi Allah itu dihinakan tuh, jadi kutuk tuh, Galatia 3:13. Anda meninggalkan ayat suci Al-Quran dan Anda ikut ayat ini ya. Selamat tinggal, dadah bye-bye. Selamat menikmati orang-orang itu ya. Ada bye-bye. Jadi nggak setuju. Kayak nama setuju. Diganti namanya jadi Yesus Kristus. Ya biar orang tahu. Nggak apa-apa. Muslimin wal muslimah berusaha begitu keras untuk memuliakan nama Yesus. Supaya jadi Isa ibnu Maryam yang dimuliakan Allah. Nabi Allah yang tiada salah. Nabi Allah yang tidak lahir dari sperma laki-laki dan benih perempuan. Indung telur perempuan tidak, tapi dari kata kun fayakun ya Allah. Dihancurin. Ya, orang lebih suka melihat Yesus itu tetap Yesus yang terkutuk. Sekali lagi, ternyata orang lebih suka melihat Yesus sebagai Yesus yang terkutuk tuh, daripada memuliakan itu, menyelamatkan. Muslim seharusnya menyelamatkan nama itu dari fitnah seperti ini. Selamatkan, karena apa? Al-Quran yang ajar. Al-Quran woi yang ajar. Apa Al-Quran ajar? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin. Ini malah itu astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan sendiri dari Ustadz Ahmad Kainama. Teman-teman, dia protes ya. Jelas di situ siapa yang sedang dia lawan katanya. Bang K berperang melawan siapa? Allah sudah memberitahukan kepadanya. Ya, teman-teman sekalian,
mereka tetap ngotot untuk menyamakan antara Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih. Padahal teman-teman sekalian itu tidak sama. Ya, mungkin dari segi nama, ya, mulai dari kata bahasa Aram, ya, yaitu Iso, kemudian bahasa Ibrani ke Yesua, kemudian bahasa Yunani Yesus, kemudian diserap dalam bahasa Arab menjadi Isa, gitu ya. Tetapi, ya, Isa yang dimaksudkan di dalam Al-Quran dengan Isa yang dimaksudkan oleh orang-orang Kristen yang ada di Arab Saudi sana, itu berbeda tentunya teman-teman sekalian. Dan apalagi jika dicocokkan dengan Tuhan Yesus Kristus yang memang benar-benar berbeda gitu ya, dari segi nama penyebutannya berbeda di Indonesia. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu sebabnya kita katakan bahwa Isa dan Yesus bukan orang yang sama. Ya mungkin namanya dan mungkin yang dimaksudkannya, tetapi kan kronologi silsilahnya itu berbeda dengan yang diimani oleh orang-orang Kristen. Maka apa yang diajukan ya oleh kepemimpinan gereja-gereja, ya, persekutuan gereja-gereja Protestan dan juga dari Katolik, itu hal yang wajar karena Isa yang dimaksudkan oleh umat Islam tidaklah sama dengan Yesus Kristus yang dimaksudkan oleh orang-orang Kristen. Jadi utamakan nama, nggak usahlah maksa-maksa. Ya. Nah, kalau kita melihat teman-teman sekalian, di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 tadi dikatakan begini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi teman-teman sekalian, Yesus bukan dianggap terkutuk. Tetapi memang Yesus ya menjadikan dirinya menjadi terkutuk karena kita. Ya. Karena itulah tujuannya datang ke dunia. Dia menjadi kurban. Ya. Dan dia harus mati di salib. Maka teman-teman sekalian, narasi yang dibangun oleh Ustadz Ahmad Kainama, ya, bahwa Isa sudah dimuliakan oleh Allah SWT dan diangkat ke langit, ya, tidak sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena punya perbedaan yang sangat signifikan. Bahkan kita bisa katakan setinggi langit dari bumi. Ya, jelas Isa cucu dari Imran. Ya. Isa mamanya Maryam, ya kan? Saudara Harun dan Musa. Sementara Yesus Kristus dan Isa Al-Masih yang dimaksudkan oleh orang Kristen Arab tidaklah seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran. Berbeda, teman-teman sekalian. Tidak sama. Kemudian, ya, kalau kita lihat Yesus Kristus itu cucu dari Yoakim. Mamanya Anna dan punya anak bernama Maria. Ya, lahirlah Tuhan Yesus Kristus dari situ. Dan dari segi kelahirannya saja udah berbeda juga. Teman-teman sekalian, udah saya bahas hal ini. Udah berulang kali saya memberikan perbedaan antara Isa Al-Masih dengan yang dimaksudkan dalam Al-Quran dengan Yesus Kristus yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Jadi, apa yang disampaikan oleh Galatia pasal 3 ayat 13 itu sama sekali tidak menjadi sebuah penghinaan kepada orang Kristen dan tidak sama sekali sedang merendahkan Tuhan atau merendahkan Tuhan Yesus Kristus. Tidak, tetapi ini adalah suatu cara daripada Allah yang muncul menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, maka dia harus menggantikan manusia dari kutuk hukum Taurat itu dengan cara apa? Menjadi terkutuk. Supaya kita dibenarkan melalui iman kepadanya. Itu sebabnya dikatakan kita hidup dan dibenarkan oleh karena iman. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2, 8-9. Dan teman-teman sekalian, kalau kita melihat juga di dalam Yesaya, teman-teman sekalian, pasal 53 ayat 1-12. Di situ juga sudah dinubuatkan tentang kematian Yesus Kristus ini. Ya, Isa Al-Masih tidak pernah dinubuatkan secara versi Al-Quran, ya, tidak pernah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, di hukum Taurat Musa, kitab para nabi, tidak pernah teman-teman sekalian. Bahwa dia akan diangkat hidup-hidup. Tidak.
Tapi justru yang diceritakan oleh Taurat dan kitab para nabi, bahwa Yesus Kristus akan menderita sebagai manusia. Dia akan mati, dia akan dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Dan yang telah dibangkitkan menurut roh. Teman-teman sekalian, Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12 itu. Teman-teman silakan baca. Inilah nubuatan yang sangat terang benderang kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka teman-teman sekalian, biarkan Ustaz memakai nama berkoar-koar, dan juga teman-teman rekan-rekannya semua berkoar-koar, tapi tetap kita bersyukur karena Kementerian Agama telah sepakat dan juga setuju untuk perubahan nama dari Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Lebih spesifiknya sebenarnya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tidak ada masalah teman-teman sekalian, setidaknya sudah dibedakan daripada iman mereka. Tujuan pemerintah dan tujuan orang-orang Kristen mengajukan dan sangat setuju dalam hal ini supaya tidak lagi ada penghinaan, penistaan dari umat Muslim ya kepada kekristenan. Tidak lagi mengganggu kekristenan. Jangan lagi mau cocok-cocokkan antara Isa dan Yesus Kristus. Kita masing-masing lagi. Kalau kamu beriman kepada Isa yang diceritakan oleh Al-Quran, yang ceritanya seperti itu berbeda dengan Yesus Kristus, silakan Pak. Silakan. Tetapi Anda jangan kemudian mengganggu juga kepercayaan kami terhadap Tuhan Yesus Kristus sesuai apa yang diceritakan oleh Alkitab kepada kita. Dan pesan paling terakhir kepada Bangkai, ya, stop kutip ayat Alkitab. Selama ini kalian berkata sudah dipalsukan. Kalian injak-injak ayat-ayat kitab suci daripada Alkitab. Tapi sekarang kalian kutip-kutip untuk membenarkan apa yang menjadi argumentasi kalian. Ya. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.